Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Nas yang membimbing kita pada ibadah hari ini, yang bertema karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, terambil dari Lukas pasal 8 ayat 10 yang berkata, "Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti."
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna, seperti Dia yang sempurna. Karena itu dengarkanlah hukum Tuhan seperti dinyatakan di dalam Ulangan 30 ayat 14-20 yang berkata, "Tetapi hari ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon belas kasihan dan kemurahannya untuk pengampunan kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan
Bapa yang pengasih dan penyayang, kami datang dengan rasa sesal dan malu. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kami memberanikan diri datang untuk mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami di jalan kehidupan, supaya kami menjadi sempurna di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan darinya, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 yang berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami, anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Roh Kudus, bawalah kami ke dalam kebenaran, supaya hidup kami semakin dikuduskan dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata misteri? Mungkin akan dijawab, sesuatu yang masih belum jelas, atau masih menjadi teka-teki, atau masih belum diungkapkan rahasianya. Mungkin ada yang menjawab, sesuatu yang melampaui daya tangkap rasio dan akal budi kita. Pada umumnya orang punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang misteri, karena ingin segera menyingkapkan misteri itu. Misalnya banyak orang menyukai novel misteri karya Agatha Christie dengan tokohnya Poirot. Atau jangan-jangan di antara Bapak Ibu ada yang menyukai misteri Gunung Merapi. Ketika pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing di Gunung Salak pada tahun 2012, para penggemar misteri memasukkan peristiwa tersebut sebagai misteri Gunung Salak. Baiklah, kita tidak akan membicarakan misteri seperti tadi yang disebut. Kita akan membicarakan sebuah misteri, yaitu misteri kerajaan surga atau rahasia kerajaan Allah. Mengapa saya menyebutnya misteri kerajaan surga? Karena seperti itulah bahasa Yunaninya. Ta muteria tes baselias ton auranon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Perumpamaan Tuhan Yesus yang kita mau renungkan ini sebenarnya berlatar belakang adanya pertentangan antara Yesus dan para pemimpin agama pada waktu itu. Di satu pihak, Yesus adalah anak Allah yang dipilih Allah untuk menegakkan pemerintahan Allah atau kerajaan surga. Di pihak lain, para pemimpin agama memiliki kekuatan dan kekuasaan sosial politik yang besar untuk menentang dan melawan Yesus. Orang-orang Farisi menuduh Yesus melanggar hukum Allah dan menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Mereka menolak pengajaran Yesus, menolak tindakan dan kuasa Yesus, serta menolak nilai-nilai dan pemahaman baru terhadap hukum Allah. Sedangkan orang banyak terperangkap di tengah-tengah dan mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu, pertentangan dan penolakan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus menunjukkan bahwa mereka itu buta dan tidak dapat melihat bahwa kerajaan Allah hadir secara nyata dalam wujud diri Yesus. Yesus mengatakan tentang mereka, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Itulah mengapa penolakan mereka terhadap Yesus membuat kerajaan surga menjadi sebuah misteri atau rahasia bagi mereka. Jika perumpamaan itu tidak dijelaskan, maka perumpamaan itu tidak lebih dari sebuah cerita atau sebuah teka-teki bagi mereka. Perumpamaan menghalangi mereka yang menolak untuk mendengarkan, sekaligus mendorong mereka yang berusaha untuk mengerti. Berbeda kepada para muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan karena mereka bersedia mau memahami perumpamaan itu. Dengan demikian, kerajaan surga atau bagaimana Allah memerintah di dunia ini adalah misteri bagi mereka yang menolak Yesus dan kerajaannya. Tetapi bagi mereka yang menerima Yesus dan kerajaannya, dikaruniakan untuk mengetahui misteri atau rahasia kerajaan surga. Hanya kepada para murid dikaruniakan pengertian atau pengetahuan tentang misteri atau rahasia kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu lantas bertanya, lalu di mana misterinya? Di mana rahasianya? Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari adalah orang yang menolak Yesus atau yang menerima Yesus? Karena orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak mengerti bagaimana Allah memerintah dunia ini. Mungkin kita bertanya, saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka saya seharusnya mengerti tentang kerajaan Allah. Itu pernyataan yang baik, Bapak Ibu. Tetapi apakah demikian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat Ia menyampaikan perumpamaan itu? Atau jangan-jangan kita sama seperti dengan orang-orang Farisi dan orang banyak pada waktu itu yang menganggap diri sudah tahu tentang kerajaan Allah, tetapi sebenarnya menolak Yesus. Ketika orang-orang Farisi dan orang banyak menolak Yesus, pada hari itulah Yesus pertama kali menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Jika Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan Matius pasal 13, ternyata Matius pasal 13 mengumpulkan 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Supaya para pendengar pada waktu itu, termasuk kita yang sekarang hidup saat ini, mengetahui seperti apa kerajaan surga itu, bagaimana cara kerjanya kerajaan surga, dan bagaimana kita menanggapinya. Berita tentang kerajaan surga bagaikan benih yang ditabur. Lalu kerajaan surga itu tumbuh dan semakin besar,
Tidak ada yang mampu menahan kehadiran kerajaan surga di dunia ini. Sekalipun si jahat dan para pengikutnya selalu ada bersama dan terus mengganggu. Yesus menggunakan sebuah gambaran penabur benih dalam perumpamaannya karena kebanyakan orang-orang Galilea adalah petani. Perumpamaan ini bukan tentang penabur ataupun benih, tetapi menyangkut 4 jenis tanah tempat benih itu ditabur dan hasil yang berbeda. Pada waktu itu benih kadang-kadang, meskipun tidak selalu, ditabur sebelum tanah dibajak. Petani bisa saja melemparkan benih ke tanah seperti dalam perumpamaan ini, atau membiarkannya menetes jatuh dari lubang karung benih. Masalahnya, kebanyakan tanah di Palestina hanyalah tanah tipis di atas batu. Jika penabur tidak membajak lebih dahulu, dia akan membuang-buang benih di tanah. Maka Tuhan Yesus menggunakan masalah pertanian di tanah berbatu tersebut dengan membuat sebuah perumpamaan, yaitu tanah jalan setapak yang diinjak-injak melalui ladang, lapisan tipis tanah yang menutupi batu kapur, dan semak berduri yang menempel di lereng bukit. Semua orang pada waktu itu, termasuk Bapak Ibu kita semua saat ini, sudah pasti dapat memprediksi hasil menabur benih di tanah seperti itu. Benih akan hilang di tanah jalan setapak, dan tanaman menjadi layu di tanah tipis, dan pertumbuhan menjadi terhambat oleh semak berduri. Tetapi benih akan tumbuh subur di tanah yang baik. Hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat adalah panen yang sangat baik di tanah Galilea, karena hasil rata-rata biasanya 10 kali lipat. Maka semua angka yang Yesus katakan adalah hasil yang sangat baik. Bapak Ibu tentunya mempunyai cermin di rumah. Perumpamaan itu bagaikan cermin bagi kita Bapak Ibu, bagi para pendengar pada waktu itu. Tuhan Yesus merefleksikan 4 jenis tanah itu dan hasilnya kepada para pendengar. Orang-orang Farisi, orang banyak, dan para murid Yesus, dan hari ini kita yang mendengar perumpamaan ini, harus memutuskan jenis tanah yang mana yang sama dengan kita. Apakah seperti tanah yang mengeras, yang mendengar, tetapi tidak mengerti tentang bagaimana Allah memerintah, lalu si jahat merampas berita itu. Ini sama seperti pendengar itu tidak peduli alias cuek. Seperti banyak anak muda pada zaman sekarang merasa tidak butuh Tuhan karena lebih percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sudah membantu kehidupan dan peradaban manusia. Atau apakah seperti tanah yang tipis di atas batu, yang menerima dengan gembira berita tentang bagaimana Allah memerintah dan sempat bertumbuh sebentar, tetapi tidak tahan ketika penindasan dan penganiayaan karena iman kepada Yesus terjadi pada dia, lalu dia meninggalkan kerajaan surga. Atau apakah seperti tanah yang bersemak duri, yang mendengar berita tentang kerajaan surga, tetapi pertumbuhannya terhambat karena rasa khawatir terus-menerus dan percaya pada tipu daya kekayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nada penghakiman yang muram terdengar 3 kali, yaitu kepada tanah yang mengeras, kepada tanah yang tipis, dan kepada tanah yang bersemak duri. Sedangkan berkat yang berlimpah, seperti tanah yang baik, terdengar hanya sekali. Salah satu tujuan perumpamaan adalah untuk mengecam dan menantang para pendengar
sekaligus menuntut pertobatan segera dari para pendengar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kehadiran kerajaan surga atau pemerintahan Allah di dunia ini selalu menuntut tanggapan, apakah tanggapan yang baik atau tanggapan yang buruk. Bagi mereka yang memberi tanggapan yang baik, diberkatilah berkali-kali lipat mereka yang mendengar dengan gembira firman atau berita tentang bagaimana Allah memerintah di dunia ini, menanamnya dalam-dalam di tanah kepercayaan dan kepatuhan yang baik. Bagaimanapun juga, dunia membutuhkan tanah dan buahnya. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Berikut penegasan warta untuk minggu ini. Yang pertama, selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus Bogor di nomor 0819 2949 5878 atau menghubungi rohaniwan di nomor-nomor yang tertera berikut di layar. Yang kedua, pemilihan penatua untuk pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Agar para bakal calon dapat memikirkan dan menggumuli panggilannya bersama dengan Tuhan, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, selama masa pandemi COVID-19, tersedia ruang tolong-menolong bagi anggota jemaat untuk menawarkan makanan dan barang-barang di warta dengan ukuran kolom standar secara gratis. Penawaran ini akan berlaku bagi semua anggota jemaat dengan persetujuan dari rohaniwan dan penatua yang bertugas. Informasi lebih lanjut terkait ruang tolong-menolong ini dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Kristus Bogor di nomor 0819 2949 5878. Yang keempat, untuk mendukung aksi kasih selama pandemi COVID-19, Majelis membuka ruang bagi anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dengan mengirimkan dana ke rekening BCA dengan nomor rekening berikut: 427 888 4005 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih untuk perhatiannya.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya yang didasari firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8-9 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Dengan memberi persembahan, mari kita bersama menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sang pemelihara kehidupan bagi semua makhluk hidup. Engkaulah yang memberikan kami makanan yang secukupnya setiap hari. Kami bersyukur.
Kami dimampukan untuk membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur dan penyerahan kami kepadamu. Teguhkan dan topanglah iman, kasih, dan pengharapan kami ketika kami harus menghadapi pergumulan dan kesukaran. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa persembahan ini. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Sungguh inginkan Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Dan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada Allah dipuji.